Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar di pembelajaran IPA untuk kelas 4, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, di subtema 3, ayo cintai lingkungan. Sebelum kita lanjut untuk pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai. Udah selesai ya. Nah, kalau semuanya sudah selesai berdoa, kita lanjutkan untuk pembelajaran. Peduli terhadap hewan dan tumbuhan. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat bagi manusia. Sudah seharusnya kita menjaga dan merawatnya. Jadi kita harus baik ya, pada hewan juga diberi makan dan tumbuhan juga harus dirawat. Selanjutnya, tanaman yang tidak terawat akan mudah terserang penyakit, terlihat layu dan tidak segar, karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Jika keadaan ini terjadi terus-menerus, maka tanaman tersebut akan mati. Seperti terlihat di gambar, ini ada sebuah tanaman di pot yang sudah mati. Lalu hewan juga jika tidak terawat akan mudah terserang penyakit. Misalnya pada ayam yang sakit akan menularkan ke makhluk hidup lain. Contohnya ke manusia juga bisa ya, seperti flu burung. Nah itu sama. Kandang yang tidak terawat akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan apabila ini dibiarkan, maka hewan tersebut akan mati. Jadi baik tumbuhan ataupun hewan itu kalau tidak terawat maka akan mati. Nah, ini ada ciri-ciri tumbuhan terawat dan tidak terawat. Jadi kita bisa tahu ya ciri-cirinya apa saja. Untuk tumbuhan terawat, cirinya sama ada 3. Tumbuhan tidak terawat juga ada 3. Kita bahas yang tumbuhan terawat. Tumbuhan terawat, yang pertama daunnya berwarna hijau dan tidak layu. Kedua, batang kokoh dan tidak rapuh. Yang ketiga, tidak mudah terserang hama dan penyakit. Sedangkan tumbuhan tidak terawat, daunnya berwarna kekuningan sampai kecoklatan dan layu. Batangnya mudah rapuh dan kering. Mudah terserang hama dan penyakit sehingga daunnya berlubang. Oke, itu cirinya. Yang kedua, ciri-ciri hewan terawat dan tidak terawat. Tadi tumbuhan, sekarang hewan. Nah, hewan terawat dan tidak terawat juga ada 3 nih. Untuk hewan terawat, cirinya 1, tubuh yang tegak dan bergerak lincah. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat bersih. Yang ketiga, mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sedangkan di hewan tidak terawat, yang pertama tubuh cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Yang kedua, bulu atau rambut terlihat kotor dan kusam. Juga mata berair atau bernanah, sehingga terlihat keruh, dan bahkan hewan tersebut tidak bisa melihat. Kasihan juga ya. Oke, next. Pentingnya penghijauan. Nah, tadi sudah membahas tentang tumbuhan, hewan yang terawat ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pentingnya penghijauan dalam menjaga lingkungan dari kerusakan. Jadi penting ya penghijauan. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kurang sedap dipandang. Apalagi jika lahan itu kotor. Pernah ya kita melihat ada sebuah tanah atau ya nggak ada pohon-pohon atau gersang sekali,
Kalau ada sampah berserakan itu kan kurang enak dipandang juga ya. Nah, penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita sebagai wujud perilaku peduli lingkungan. Salah satu caranya adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe, dan juga banyak lainnya. Di mana tempatnya? Tidak perlu tanah yang luas, tapi cukup di halaman-halaman pekarangan rumah kita juga bisa menggunakan pot, itu bisa ditanami obat-obatan. Oke, mudah-mudahan ini mengerti ya tanaman obat ini ya, kencur, kunyit, dan jahe. Oke, kita lanjutkan. Cara mencintai tumbuhan dan hewan. Ternyata ini ada beberapa cara nih mencintai tumbuhan dan hewan. Ada 5. Yang pertama, tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua, memberi makan hewan peliharaan. Pasti ya, diberi makan, kalau tidak bahaya. Yang ketiga, menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang keempat, menyiram tanaman, memberi pupuk, dan membersihkan tanaman secara rutin. Dan yang terakhir, yang kelima, tidak merusak tanaman. Tidak menebang pohon sembarangan dan menginjak. Jadi itu dapat menyebabkan bencana juga ya kalau dirusak tanaman tersebut. Oke, mudah-mudahan pembelajaran IPA di tema 3, subtema 3 ini, mudah-mudahan kalian semua bisa paham, bisa mengerti, dan bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Terima kasih, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.